Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Matius pasal 26, ayat 17 hingga ayat ke-35. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku akan mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku, mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom, silakan duduk. Ya, kita bersyukur ya untuk kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam ibadah kita sudah semakin jauh ya di dalam siri khotbah kita di dalam buku Injil Matius. Karena kita sudah masuk ke dalam pasal yang ke-26. Ya, minggu lalu juga kita sudah diingatkan dan diajarkan bagaimana Yesus pada mulanya dielu-elukan. Dan pada perbandingan antara rancangan manusia dan rancangan Tuhan itu jauh berbeza. Namun hari ini juga kita akan bersama-sama di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 17 hingga ke-30 mencatatkan perjamuan terakhir yang Yesus adakan bersama murid-muridnya, yang dikenali sebagai perjamuan terakhir ataupun perjamuan kudus. Namun ianya bukanlah sekadar satu jamuan yang biasa, karena ianya merupakan suatu tanda permulaan suatu perjanjian baru, yaitu tentang hubungan, janji yang telah dilakukan antara dua pihak, yaitu antara manusia, antara kita dan Tuhan. Dan perjanjian ini adalah kekal sehingga ke akhir bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepada Yesus sehingga Yesus datang kembali. Nah, bila kita berbicara tentang perjanjian, ianya bukanlah sebuah perjanjian yang terikat sekadar kontrak. Tahu kontrak? Ya, yang mudah dibatalkan.
tetapi ianya merupakan suatu perjanjian. Di dalam perjanjian Alkitabiah, ianya merupakan suatu persetujuan yang suci dan mengikat antara Tuhan dan umatnya, bukan sekadar melalui kata-kata, tetapi dimeterai dengan darahnya. Sama-sama katakan dimeterai. Dimeterai dengan apa? Dengan darahnya. Nah, dalam konteks perjamuan akhir ini, ianya dilambangkan melalui roti dan air anggur yang akhirnya dimeteraikan secara nyata melalui tubuh Kristus dan juga darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib. Nah, makanya kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita telah dimeterai di dalam darah Yesus. Nah, jadi di dalam keseluruhan Alkitab yang kita pelajari ya, bahwa pencurahan darah ya suatu lambang tentang penyerahan suatu nyawa, ianya merupakan suatu unsur dasar ataupun asas di dalam setiap perjanjian di antara Tuhan dan umat manusia. Nah, kalau kita sama-sama menelusuri di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama sehingga kepada perjanjian baru, benar sekali ya bahwa di dalam arti perjanjian itu selalunya melalui suatu penyerahan korban yang dipersembahkan. Nah, kalau kita lihat bersama-sama, kita akan bersama-sama melihat bagaimana penebusan Allah itu terjadi. Kita bermula daripada perjanjian Abraham. Ya, kalau kita kembali kepada sejarah di perjanjian lama, di dalam perjanjian Abraham, Allah memilih Abraham. Allah memilih Abraham. Kalau kita lihat di Kejadian 15, bahwa di sana Tuhan memilih Abraham untuk menjadi berkat, di mana keturunannya itu menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Ya, itu justru ketika Tuhan ingin mengadakan perjanjian dengan Abraham, Allah memerintahkan kepada Abraham, ya dikatakan persembahkanlah lembu betina, kambing betina, domba jantan, burung tengkukur, burung merpati. Nah, ketika dia mempersiapkan semuanya itu, ketika matahari mulai terbenam, nah terjadinya perapian yang berasap dan suluh yang berasap sehingga korban di setiap korban yang telah disiapkan oleh Abraham. Apa tandanya? Tandanya bahwa Tuhan ya mengadakan suatu janji, meterai ya di dalam janjinya kepada Abraham, bahwa Abraham, keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Nah, setelah itu, ya, setelah 400 tahun daripada peristiwa itu, kita lihat bahwa ketika itu umat Israel ya, sedang berada di dalam perhambahan Mesir. Ya, di dalam perhambahan Mesir, bahwa kalau kita lihat setelah begitu jauh, bahwa Tuhan masih tidak melupakan janjinya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 12, di sana tertera tentang perayaan Paskah. Kenapa dikatakan perayaan Paskah? Karena ada sejarahnya. Bahwa tercatat di sana bahwa ketika umat Israel ingin keluar daripada Mesir, ya dia berhadapan dengan tantangan daripada kerajaan masa itu, Firaun masa itu. Tidak mengizinkan mereka keluar. Justru itu Tuhan berkata kepada Musa, bahwa mereka harus mempersembahkan anak domba yang tidak bercacat, di mana kalau kita lihat sejarahnya ya darah itu dimeterai, di mana dibubur pada setiap tiang-tiang pintu ataupun di ambang pintu rumah orang-orang Israel, orang-orang yang percaya kepada Allah masa itu. Supaya apa? Tanda tentang keselamatan, perlindungan bagi bangsa agar tidak dibinasakan masa itu. Ya, jadi itu yang terjadi. Ya, nah kemudian bila kita terus lagi ya di dalam sejarah Israel, setelah bangsa ini keluar daripada Mesir, ya mereka bebas daripada Mesir, di sana dalam perjalanan kalau kita lihat di dalam kitab Imamat dari pasal 1 hingga pasal 17, di sana Tuhan sudah mulai menetapkan suatu yang sangat penting, yaitu ketika pertemuan Allah di Gunung Sinai dengan bangsa-bangsa Israel, Tuhan menegur
melakukan ataupun memberikan satu sistem korban, ya, baik korban bakaran ataupun korban penghapus dosa, supaya ianya mengingatkan bangsa ini atau mempersiapkan bangsa ini di dalam kehidupan mereka bahwa ada keselamatan di masa akan datang. Oleh itu kalau kita lihat bahwa tentang penebusan ini, ya, di dalam kitab Imaman ini, ya, ada banyak korban-korban persembahan yang dicatatkan. Kenapa? Karena ianya menyatakan bahwa mempersiapkan bangsa bahwa hidup kita manusia harus melalui penebusan, harus melalui pengampunan. Ya, namun kalau kita lihat di dalam Alkitab mengatakan bahwa korban bakaran daripada binatang-binatang yang dipersembahkan itu adalah tidak cukup, tidak sempurna. Ya, jadi oleh itu ianya sebagai suatu gambaran, bayangan untuk mempersiapkan bahwa yang akan datang, bahwa korban yang sempurna yang akan datang. Oleh itu bila kita dengar pembacaan tadi di dalam Matius 26, ya, di dalam perjanjian baru, Yesus adalah tubuh dan darah yang sempurna, tidak bercacat. Ianya merupakan korban yang sempurna untuk menebus seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Ianya adalah suatu perjanjian yang kekal untuk pengampunan dosa kita untuk selama-lamanya. Ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika Yesus mengadakan perjamuan yang pertama pada masa itu, yang pertama dan yang terakhir bersama dengan muridnya pada ketika itu, Yesus sedang mengingatkan ada suatu yang penting, ada suatu hal yang sangat penting, menyatakan bahwa melalui korban dan darah menandakan di mana ia menunjukkan bahwa Yesus adalah korban agung, anak domba Allah yang mengesahkan perjanjian akhir yang mencukupi dan yang sempurna untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam arti kata lain, tidak ada korban yang lain yang dituntut yang dapat menggantikan atau untuk melengkapi selain daripada Yesus untuk menebus kita manusia. Nah, saya ambil sedikit kesaksian ya. Ya, waktu saya pernah kongsi kepada kita bahwa ya ibu saya pernah sakit teruk ya, sampai dia pun sudah tidak dapat berjalan dan kami juga harus memapa dia dan semua ya di dalam saat-saat yang mendukakan bagi dia yang sangat berat untuk dia tanggung. Nah, ibu saya sempat memberi pesan, ya, memberi pesan kepada kami, kepada anak-anak. Ya, masa itu pun saya pun ada. Dia kata bila mama nanti tiada, ya, jangan ada sebarang korban, jangan ada sebarang korban. Jadi bila saya tanya, kenapa Pak? Dia kata, cukup Yesus. Cukup Yesus. Saya hanya mau Yesus saja. Ketika ibu saya berkata demikian, ada suatu keyakinan yang teguh bahwa keselamatannya tulen di hadapan Tuhan. Dia mengerti tentang hidupnya, tentang Yesus yang menebus dia. Dia sangat mengerti. Dia kata Yesus sudah cukup, tidak perlu lagi ada yang lain. Jadi ketika dikatakan demikian, ya, adakah lagi yang perlu ditambah selain daripada Yesus? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ketika kita berada di dalam Yesus, kita adalah ciptaan baru. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 21 hingga 24 berkata,
Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dalam ayat ini meneguhkan kepada kita bahwa kita harus menanggalkan manusia lama di mana pemikiran dan roh kita terpaut kepada Yesus. Kita harus mengenakan ke manusia yang baru di dalam hidup kita. Kita diciptakan untuk menurut kehendak Allah. Di dalam apa? Di dalam kebenarannya dan kekudusan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus. Jadi di sini pengertian tentang korban itu sudah digenapi oleh Yesus. Kalau kita menurut sejarah yang telah dinyatakan, secara pasti bahwa kita dapat melihat akan komitmen dan kesetiaan Allah kepada janjinya untuk memberikan keselamatan kita. Tuhan dari dulu tidak putus-putus, ya, menyatakan, mempersiapkan kita, mempersiapkan umat Tuhan bahwa akan ada penyelamat, ada penebus, ada korban yang sempurna untuk kita. Betapa luar biasanya. Itulah pada ketika Yesus bersama dengan muridnya mengadakan perjamuan kudus. Mari kita bacakan apa yang Yesus katakan di dalam Matius 26 ayat yang ke-26, ayat ke-26 hingga ke-28. Mari kita bacakan bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Pengorbanannya adalah untuk keselamatan kita. Oleh itu di dalam kita mengerti ketika Yesus mengadakan perjamuan ini, ada suatu message yang sangat penting untuk sama-sama kita memahami dan mengenali. Hari ini juga ya, bahwa firman Tuhan ini sangat konsisten. Kenapa? Di dalam jadwal kita itu kita tidak selarikan dengan apa yang ada. Tetapi menurut apa yang Tuhan rancangkan, sesuai dengan hari ini juga firman ini dinyatakan, di mana kita juga akan bersama-sama menghadap meja perjamuan Tuhan. Jadi di dalam kita memahami ataupun mungkin kita sudah lupa, mengapa kita mengambil perjamuan kudus ini adalah sangat penting bagi kita. Kita harus tanyakan mengapa begitu penting. Apakah maksudnya bagi kita orang-orang Kristen, orang yang percaya ketika kita datang mengambil perjamuan kudus ini. Jadi ini harus kita pahami baik-baik. Karena ada suatu hal yang penting yang harus kita pahami bahwa adanya reality pengkhianatan. Sama-sama katakan reality pengkhianatan. Kalau kita baca dan kita mengikuti di dalam khotbah firman Tuhan, kita tahu di dalam sejarah, kita tahu di dalam perjamuan kudus, di dalam penyaliban Yesus ada pengkhianatan. Ya? Nah mari kita baca dulu firman Tuhan. Ya, mari kita baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-20 hingga ke-22 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya,
bukan aku ya Tuhan. Nah, jadi mereka bertanya ketika mereka menjamu makan masa itu. Yesus mengungkapkan kata ini bahwa akan ada seorang yang akan mengkhianati dia. Jadi menjadi satu tanda soal yang luar biasa. Nah, tetapi di dalam peristiwa ini, pasti suatu peristiwa yang sangat menyentuh hati kita, sangat menyedihkan. Di dalam perjamuan terakhir yang diadakan oleh Yesus. Yesus duduk ya bersama dengan sahabat-sahabat yang terdekatnya. Mereka yang telah percaya, yang mengikuti Yesus, yang melayani bersama, yang bergumul bersama di dalam sepanjang pelayanan Yesus 3,5 tahun yang sudah berlangsung. Nah, namun di penghujung perjalanan Yesus di dunia ini, Yesus menyatakan bahwa salah seorang daripada mereka ya di kalangan murid-muridnya yang paling rapat dengan dia akan mengkhianatinya. Nah, jadi detik ini bukan hanya berbicara tentang siapa. Sudah pasti kita yang selalu dengar firman Tuhan langsung terpikir Yudas ini orangnya. Kan? Tetapi bila kita perhatikan bagaimana semua murid-murid itu terkejut dan juga merasa sedih dan bertanya-tanya, bukan aku ya Tuhan, bukan aku. Ya, mereka bertanya-tanya. Jika difikirkan, ya, ianya mudah sekali untuk kita menunding jari, ya, kita mudah, ini salah si Yudas ini, ya, karena kita sudah tahu tentang firman Tuhan. Nah, lagipun bila kita melihat, memang benar tidak dinafikan Yudas lah orangnya yang mengkhianati Yesus. Nah, namun para murid-murid yang lain juga turut rasa serba salah, ya, karena mereka, ya, mungkin tidak secara langsung juga mengkhianati Yesus. Ya, tetapi mereka tetap bersalah. Lebih teruk lagi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan. Mereka tidak berbuat apa-apa ketika Yesus ditangkap. Ketika Yesus disiksa. Mereka apa? Murid-murid Yesus yang lain. Mereka melarikan diri. Mereka bersembunyi. Ya. Dan mereka tidak melakukan apa-apa pada ketika Yesus perlukan masa itu. Demikian juga apa yang berlaku kepada murid-murid pada ketika itu. Saya percaya bahwa ianya juga terjadi kepada kita, di kalangan kita. Karena tanpa kita sadar kita juga boleh mengkhianati Yesus. Kita mengatakan saya yang percaya kepada Tuhan, saya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tetapi realitinya kita juga boleh seperti murid-murid Yesus yang lain. Kita mudah jatuh walaupun di dalam hadirat Yesus. Di dalam kita semangat di dalam Tuhan, kita juga mudah digoda, mudah terpedaya. Pertanyaan murid masa itu walaupun mereka ya melihat bahwa ada suatu kepentingan di mana mereka bersama-sama bergumul, bagaimana mereka berjalan bersama dengan Yesus, ya. Namun realitinya mereka juga tidak terlepas daripada apa yang sedang mereka alami. Kalau kita lihat daripada firman Tuhan yang kita lihat, waktu Yesus bertanya demikian, siapa salah seorang murid pada ketika Petrus. Nah, Petrus dia menjawab. Waktu Yesus bertanya ada salah seorang, kemudian Petrus berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wah, kata Petrus. Nah, namun Petrus adalah orang yang pertama-tama menyangkal Yesus secara terbuka. Berapa kali Petrus menyangkal? Jemaat pun tahu. Walaupun pada ketika itu dia menegaskan. Kalau kita baca firman Tuhan sekali lagi dia tegaskan. Ya, waktu ditanya dia tegaskan sekali lagi. Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Mereka sepakat. Waktu Yesus berkata, mereka meneguhkan, tidak, kami tidak akan mengkhianati engkau, kami tidak akan menyangkal. Oleh itu, sebelum kita terlalu cepat menunding jari atau memandang rendah kepada Yudas, Petrus, dan juga para rasul-rasul yang lain, adalah penting untuk kita memeriksa diri kita sendiri. Adakah kita juga melalui hal yang sama?
kita juga adalah orang-orang yang lemah, yang mudah terpedaya, yang mudah digoda, yang mudah ditipu oleh si iblis. Ataupun segala goda-godaan yang ada. Karena tanpa kita sadari, ada berapa kali kita sudah mulai mengenepikan tentang kebenaran Tuhan. Berapa kali kita telah berkata bahwa kita tidak akan mengecewakan Tuhan. Atau kita berkata kita tidak menjauh daripada Tuhan. Berapa kali kita telah berjanji kepada Tuhan, namun akhirnya kita tidak menunaikannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita datang menghadap meja Tuhan, kita harus menguji diri kita. Kita harus menguji, melihat dalam diri kita. Jangan menuding jari kepada orang lain, tetapi waktu yang terbaik untuk kita melihat dalam diri kita. Rasul Paulus menyuruh kepada orang-orang untuk memeriksa dirinya sebelum menerima perjamuan. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 11 ayat 28 berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi inilah sikap dan tingkah laku yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita mau menghadap meja Tuhan, kita mau menerima perjamuan daripada Tuhan, kita harus menyelidiki hati kita. Adakah kita mendukakan hati Tuhan? Adakah kita sudah melupakan janji kita kepada Tuhan? Adakah kita semakin jauh daripada Tuhan? Karena kita harus datang dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Nah, reality yang kedua adalah reality kesetiaan Allah tanpa syarat. Sama-sama kita katakan reality kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah. Nah, karena kita tahu, Tuhan tahu bahwa kita manusia lemah, kita manusia mudah jatuh, tetapi kita lihat bahwa Allah begitu sangat mengerti akan kelemahan kita. Mengetahui pergumulan kita setiap hari. Dengan begitu dia telah menghulurkan suatu komitmen kasih dan peluang untuk pertobatan kita. Termasuklah kepada Yudas, kepada Petrus, kepada murid-muridnya masa itu. Nah, daripada hari ini kita dapat melihat bahwa benar kesetiaan Tuhan itu nyata. Daripada sejarah firman Tuhan sehingga kita dapat melihat hari ini. Kesetiaan Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Kesetiaan Tuhan tidak bersyarat dan terlihat di dalam tindakannya. Di dalam perjamuan kudus dia mendefinisikan semula, memperbaharui pengertian perjamuan Paskah Yahudi kepada apa yang kita telah kenali hari ini sebagai perjamuan terakhir ataupun perjamuan kudus. Nah, maksudnya ketika Yesus memperkenalkan perjamuan kudus masa itu, Yesus mendefinisikan semula, memberikan makna semula. Apa yang selama ini diwariskan oleh bangsa Yahudi. Tetapi melalui Yesus, dia memberikan suatu pengertian yang baru. Di dalam ayat yang ke-26 hingga 28, sekali lagi kita mengertikan apa yang Yesus katakan. Sekali lagi kita bacakan. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus mengambil roti dan mengambil air anggur, lalu mendefinisikan semula dengan memberi makna yang baru sebagai tubuh dan darahnya. Dia mengundang, dia memanggil murid-muridnya pada masa itu untuk turut serta di dalam kasih, di dalam pengorbanan, di dalam perjanjian yang baru.
ianya merupakan suatu tindakan bukan sekadar untuk kita mengingati, tetapi adalah untuk kita menerima anugerah pengampunan dan juga transformasi hidup kita di dalam Tuhan. Karena itulah sangat penting di dalam kita memahami tentang arti perjamuan kudus. Ada suatu tanda, bukan hanya untuk kita mengingati Yesus telah lakukannya dahulu, tetapi ada suatu anugerah pengampunan. Ada suatu peluang untuk kita mengalami transformasi di dalam hidup kita di dalam Yesus Kristus. Jadi ianya membawa pengertian bahwa di dalam perjamuan kudus, ianya menyatakan bahwa ada kesatuan di dalam Kristus. Menerima perjamuan kudus bukan sekadar suatu peringatan. Ya, sekali lagi saya kata bukan suatu peringatan. Tetapi ianya merupakan suatu pelaksanaan Injil ataupun suatu penyataan Injil dalam tindakan kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umat manusia. Dalam perjamuan ini kita mengingati bahwa tubuh Yesus dipecah-pecahkan dan darahnya dicurahkan bagi harga penebusan atas dosa kita, atas hidup kita yang ditebus oleh Tuhan. Nah, jadi oleh itu di dalam pemahaman kita, ya, kita bukan sekadar hanya menyaksikan perjamuan kudus itu. Tetapi di dalam perjamuan kudus yang kita laksanakan di dalam ibadah kita menerima kasih karunia Tuhan yang mendalam, di mana kita menerima pengampunan Tuhan, kita menerima pelepasan, dan kita juga menerima perlindungan daripada Tuhan kita. Itulah makna perjamuan kudus. Oleh itu di dalam 1 Korintus 10 ayat 16 berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Perkataan persekutuan ini dalam bahasa Yunani, ya, ianya disebut sebagai kanonia, yang bermaksud hubungan antara orang percaya dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Menyatakan suatu hubungan, persekutuan yang hidup bersama dengan Tuhan. Ya, ditandai ya di dalam hidup kita, di mana kita mengistiarkan bahwa Tuhan kita, Dialah Bapa, Dialah Anak, dan Dialah Roh Kudus bagi setiap kita. Di dalam kesatuan ini kita mengalami pengampunan di dalam Tuhan, melepaskan kita daripada hukuman, melindungi kita daripada kematian yang kekal. Betapa kita harus bersyukur. Ketika kita menghadap meja perjamuan ini, pastikan kita benar-benar memahami maksudnya. Bahwa di dalam perjamuan kudus, kita menjadi satu di dalamnya. Kita berkongsi kematiannya. Kita berkongsi kebangkitannya. Bahkan kita berkongsi kehidupannya. Itulah yang menjadi suatu tanda bagi orang-orang yang percaya. Bahwa kita juga harus mengalami suatu proses di mana hidup kita diubahkan oleh Roh Allah. Jadi ianya merupakan satu aspek tentang kesetiaan Allah yang tidak bersyarat bagi kita harus mengalami satu transformasi. Maksudnya ketika kita benar-benar bersatu dan dipimpin oleh Roh Allah, ianya ada membawa satu perubahan dalam hidup kita, mengalami satu transformasi yang benar. Karena Roh Allah mengubah hidup kita. Tuhan kita tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia tidak pernah mengabaikan kita. Tapi Roh Allah diutus. Ya, Roh Allah diutus untuk mengaruniakan kita kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan terus menerus mengubah kita. Sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Kita harus mulai melihat, adakah perjalanan hidup kita mengalami persekutuan di dalam Roh Allah. Kita melihat ada banyak yang Tuhan sudah ubahkan dalam hidup kita. Pemikiran kita Tuhan ubahkan. Cara hidup kita Tuhan ubahkan, Tuhan bentuk. Demikian proses transformasi karena Roh Allah yang hidup mengubahkan kita. Ya, di dalam Filipi 22 ayat 1 berkata,
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan roh. Dan ada kasih mesra dan belas kasihan Tuhan. Ianya memberitahu kita juga bahwa persekutuan ini, kanonia di dalam Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang hidup memperbaharui hidup kita dari semasa ke semasa. Itu harus kita alami. Itulah kenapa kita harus mulai selalu mengoreksi hidup kita, menyelidiki hati kita. Adakah kita mengalami perubahan-perubahan di dalam hidup kita? Atau kita masih hidup dengan cara hidup kita yang lama. Berarti kita belum benar-benar memeteraikan hidup kita di dalam Tuhan. Berarti kita sudah mulai menolak kebenaran Tuhan. Hidup menurut pikiran kita, menurut hati kita manusia. Jadi kita harus berbalik kepada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus bersama-sama mengingati pengorbanannya. Di dalam kita mengingati pengorbanannya, kita juga melihat ada suatu perubahan melalui Roh Kudus bersama-sama di dalam persekutuan di dalamnya. Oleh itu, di dalam perjamuan kudus yang kita jalani, kita harus benar-benar menerima kasih karunia ini. Apa maksudnya? Kita menerima suatu tanda bahwa kita sedia mengalami transformasi. Kita mengakui kelemahan kita. Kita mengakui ketidakberdayaan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan mau memulihkan kita. Menyembuhkan kita. Kasih karunia-Nya mendamaikan kita. Kasih karunia Tuhan menguatkan kita. Kasih karunia Tuhan memelihara kita. Dan di dalam kasih karunia Tuhan, kita tinggal di dalam Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13 berkata, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi ataupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, minggu lalu kita bersyukur ada pembaptisan kita jalan dan kita saksikan. Di dalam pembaptisan itu, kita menyatakan suatu janji di hadapan Tuhan. Kita menolak segala kejahatan, segala yang tidak berkenan. Itu merupakan suatu janji, bukannya kita nyatakan kepada jemaat. Tetapi kita sudah berjanji kepada Tuhan, supaya kita tidak hidup dengan cara kita yang lama. Tetapi kita masuk di dalam kehidupan baru sebagai ciptaan baru. Yang dipimpin oleh Roh Allah yang menghidupkan kita. Itulah kita ketika kita datang di hadapan Tuhan. Ketika kita menerima perjamuan daripada Tuhan. Mengingatkan kita ada suatu tanda kesatuan di dalam Tuhan. Dan tidak ada yang lain yang harus mengambil tempat Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ianya sangat penting untuk kita fahami bersama-sama. Hari ini di dalam kita menjalankan perjamuan kudus, kita harus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Untuk benar-benar memahami lebih mendalam lagi tentang arti perjamuan kudus yang kita terima di dalam ibadah kita. Bukan sekadar roti, bukan sekadar air anggur, bukan sekadar kebiasaan, ya, ianya bukan sekadar menjadi suatu ritual, kebiasaan di dalam ibadah. Ketika kita datang, ya kita datang, kita duduk terima, ambil selesai. Tetapi di dalamnya pengertian ketika kita melihat perjamuan kudus ini, mari bawa hati kita kepada Tuhan. Ketika Dia berkata, ambil, makan, minumlah ini. Sebagai suatu tanda peneguhan bahwa kita adalah orang-orang yang menerima anugerah yang Tuhan sudah berikan. Ramai orang mendengar, tapi tidak semua yang percaya. Ramai orang diundang,
Tapi tidak semua orang yang mau menerima. Tetapi berbahagialah setiap kita yang datang dengan pengertian yang benar. Bahwa di dalamnya menyatakan, benar Tuhan, kami ini manusia yang lemah. Kadangkala kami mendukakan hati Tuhan. Kadangkala kami melupakan janji kami di hadapan Tuhan. Kadangkala hidup kami semakin menjauh daripada Tuhan. Kadangkala kami tidak bersikap benar di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengundang kita. Bertobatlah. Karena di dalam kasih karunia Tuhan ada suatu pengampunan. Ada suatu yang Tuhan sediakan di dalam kasih karunia-Nya. Keselamatan tersedia untuk kita. Pengampunan tersedia untuk kita. Pemulihan tersedia untuk kita. Mari kita datang dengan sikap yang benar di kaki Yesus. Kita istiharkan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Sejak dahulu lagi Engkau mengingatkan kami. Ada kesatuan di dalam Tuhan ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu. Sikap kita, kerinduan kita, hati kita menjadi semakin benar, semakin berkenan, dan semakin berharga di mata Tuhan. Karena kita percaya bahwa harga hidup kita sudah ditebus oleh Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tidak ada yang dapat gantikannya. Karena harga kita, hidup kita sudah dibayar di atas kayu salib untuk kita semua. Jadi mari kita datang. Kita datang, bukakan hati kita. Katakan, Tuhan, pimpinlah kami, Romo pimpinlah kami. Jadikanlah kami manusia yang baru, ciptaan yang baru. Di dalam hidup kami, pengenalan kami, pemahaman kami. Ajar kami Tuhan. Karena itulah yang berkenan, yang sempurna dan berharga di mata Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena sebentar lagi kita akan menghadap meja perjamuan. Mari kita mulai membangun kembali sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh kerendahan hati. Kita bersyukur untuk pengorbanannya, untuk keselamatan yang diberikan bagi kita. Kita datang dengan penuh kerendahan hati atas anugerahnya bagi kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai satu tanda sikap doa kita di hadapan Tuhan.